Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yani Haryani, NIM 20208131 dari kelas A4 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Akan menyampaikan materi tentang marketing miopia. Selanjutnya ada marketing miopia. Marketing miopia ini merupakan strategi iklan yang tidak berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen semata, tetapi yang disesuaikan dengan keinginan penjual barang atau jasa tertentu di pasar ekonomi. Konsumen akan memberitahukan kepada perusahaan jenis barang atau jasa apa yang diinginkan melalui perilaku ekonomi yang ditunjukkan oleh konsumen individu. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari perilaku itu dengan aktif meneliti bagaimana konsumen menghabiskan uang mereka dan apa saja barang atau jasa yang sedang populer di pasar ekonomi. Nah, marketing miopia ini dapat mendistorsi perusahaan ketika manajer lebih berfokus pada apa yang perusahaan hasilkan ketimbang apa yang konsumen bersedia untuk membeli. Nah, sebagai contohnya itu, contoh klasik marketing miopia dapat dilihat dari pengembangan Ford Motor Company dari Edsel. Nah, di Edsel Ford adalah mobil tahun 1950-an dengan model mobil penumpang. Nah, terlambat membangun strategi pemasaran di saat industri otomotif semakin berkembang sangat pesat. Nah, awalnya mobil itu dirancang dengan maksud menjadi kendaraan yang berukuran besar dan bergaya yang akan memenuhi kebutuhan akan kendaraan untuk ribuan konsumen AS dan keluarga. Meskipun Edsel dirilis dengan gencarnya publisitas dari lembaga pemasaran dan media, namun kegagalan hampir di semua segmen pasar konsumen. Nah, selanjutnya ada Fateful Purposes, di mana sebuah industri ini adalah proses untuk memuaskan pelanggan, bukan proses memproduksi barang. Nah, sebagai contohnya itu yang pertama railroad atau good moving versus transportation, yang kedua itu Hollywood atau movies versus entertainment, yang ketiga itu petroleum atau oil versus energi business. Ada shadow of obsolescence, yang dimana masing-masing perusahaan atau setiap perusahaan itu mungkin akan menghadapi pendekatan kepunahan oleh lingkungan dan bisnis dari kekuatan pasar yang diverifikasi. Nah, beberapa contoh yang mendapatkan perhatian lebih yang diantaranya itu yang pertama dry cleaning atau cuci kering. Nah, industri yang paling baru diciptakan dan layanan yang berorientasi bisnis di pasar, tetapi menghadapi beberapa bayangan produk lama atau kuno karena penemuan baru yang membuat industri ini lebih sia-sia untuk pelanggannya. Yang kedua itu ada electric utilities atau utilitas listrik, di mana utilitas listrik ini juga menghadapi masalah yang sama dengan perubahan baru dan dinamis dalam menggunakan produknya. Yang ketiga itu ada grocery stores atau toko grosir. Nah, banyak orang merasa sulit untuk menyadari bahwa pernah ada sesuatu bentuk usaha yang berkembang dikenal sebagai grocery stores. Nah, supermarket saat ini telah mengambil alih efektivitas dari grocery stores tersebut. Nah, selanjutnya ada self-decaying guilt atau siklus menipu diri sendiri. Nah, di mana terjadi ketika perusahaan itu tidak memiliki visi. Selanjutnya ada population myth, di mana
keyakinan bahwa kenaikan populasi akan meningkatkan permintaan dengan kekuatan sendiri. Nah, sebagai contohnya itu yang pertama, asking for trouble. Dengan kata lain, upaya industri ini telah difokuskan pada peningkatan efisiensi dengan mendapatkan dan membuat produknya. Nah, tidak benar-benar pada peningkatan produk generik atau pemasaran. Nah, selain itu juga produk utamanya itu telah terus-menerus didefinisikan dalam istilah sempit. Ya, mungkin sebagai salah satunya itu eh, bensin yang tidak berenergi, bahan bakar, atau transportasi. Yang selanjutnya itu ada ide of invincibility atau gagasan tentang keniscayaan, yang dimana keyakinan bahwa tidak ada pengganti yang kompetitif untuk produk utama industri akan menjadi kesalahan besar oleh manajemen. Yang ketiga itu ada peril of petroleum atau bahaya minyak bumi. Nah, kemungkinan terjadi bencana industri seperti menurunnya kesediaan industri minyak bumi di alam. Yang selanjutnya itu ada uncertain future atau masa depan yang tidak pasti. Nah, setiap perusahaan tidak dapat memberikan jaminan bahwa mereka akan punah dan dapat melanjutkan bisnis dengan strategi dan proses mereka sendiri. Selanjutnya, production pressure, yang dimana produksi massal ini diasumsikan sebagai cara mencapai produk dengan harga rendah dan alat pemasaran yang baik. Nah, pada tahap utama dari produksi massal ini, bekerja tidak terlalu memakan banyak waktu. Nah, selanjutnya itu ada Leasing Detroit. Detroit ini tidak sangat banyak terkonsentrasi tentang pilihan pelanggan mereka. Nah, mereka lebih fokus pada produk mereka dengan ekonomi pendekatan skala untuk harga yang efektif. Nah, yang selanjutnya ada Watford Food Fairs. Ford ini sangat terkonsentrasi dengan orientasi produksinya. Nah, selanjutnya itu ada produk provinsialis, di mana dari sebuah perusahaan itu tergantung dari perusahaan berfokus pada pasar atau pelanggannya. Tapi perusahaan yang tidak begitu berorientasi kepada pelanggan mereka jauh lebih memperhatikan tentang pengembangan produk mereka dan mengabaikan pentingnya pelanggan. Selanjutnya ada creative discretion, yang dimana creative discretion ini adalah proses menciptakan nilai baru untuk pelanggan dengan inovasi produk baru atau pelayanan dari yang sudah ada, apa yang tidak benar-benar disukai oleh pelanggan. Yang selanjutnya itu ada Danger of R&D, di mana perusahaan ini tidak fokus pada kebutuhan pelanggan, tetapi mereka itu terus mencoba untuk melakukan R&D. Yang selanjutnya ada step kill treatment, yang dimana situasi ini terjadi di beberapa industri. Nah, salah satunya itu di industri minyak. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.